Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi kita pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran fikih di madrasah mengenai puasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan siapkan alat tulis dan buku kalian sebelum kita mulai pelajarannya ya. Bulan April dan Mei kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan bersama-sama. Nah, teman-teman di sini siapa yang puasanya penuh? Ada yang puasanya bolong? Atau mungkin ada yang sengaja membatalkan puasanya? Semoga tidak ada ya. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama yaitu pengertian puasa, kemudian dalil dan doa berpuasa, kemudian macam-macam puasa, dan amalan-amalan yang berkaitan dengan puasa. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa. Lantas, kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang puasa ini? Supaya kita semua dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita mengenai puasa dan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dari pelaksanaan ibadah puasa. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lebih jauh amalan dan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan harus ditinggalkan saat kita melakukan ibadah puasa. Sekarang silahkan teman-teman perhatikan gambar yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu memberikan gambar dari A sampai O. Teman-teman perhatikan gambar tersebut dan identifikasikan apa sih yang dimaksud dari gambar tersebut. Setelah itu, silahkan teman-teman kategorikan gambar-gambar tersebut atau kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam hal-hal yang akan Ibu minta. Ya, yang pertama yaitu hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu hal-hal yang sunnah dilakukan saat berpuasa. Dan yang ketiga, hal yang dilakukan harus dan wajib saat bulan puasa. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan kalian tayangan video. Nah, dari video ini silahkan kalian lihat dan kalian identifikasikan hal-hal apa sih yang sebaiknya kita lakukan saat kita berpuasa dan kepada orang yang berpuasa. Selanjutnya, hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa yang ada dalam video tersebut. Ya, mari kita simak ya. Sini Mas. Sebentar sini. Ada produser main suka sama demo kita. Terus besok kita disuruh ke Bali jam 4 sore untuk audisi. Besok kan hari pertama puasa. Nyokap gue sendirian dong. Oh iya. Kan besoknya masih bisa puasa sama ibu. Kesempatan gak datang 2 kali loh. Sesuatu yang besar itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kita berangkat dari sini ya. Gue mau nemenin nyokap gue store dulu soalnya. Oh iya. Jadi gak enak deh sama Ali. Besok dia akan nemenin nyokapnya cuma buat kita loh. Kita temenin puasa aja yuk. Mah lu gimana? Oke Google, kalau mah boleh puasa nggak? Boleh kok. Lu bisa nggak? Kan suka ngemil. Kamu bisa.
Tips puasa pertama kali. Oke Google, berapa lama ke Denpasar? 10 jam dan 15 menit dari Surabaya. Ah, 10 jam doang. Udah jam segini loh. Lo nggak salat dulu? Oh iya. Tapi masjid di Bali di mana ya? Masjid dekat sini. Masjid dalam jarak 1 kilometer. Ada nih. Heh, kita kan lagi puasa. Mana sih lo? Nih, cemilan buat lo. Enggak, gue belum lapar kok. Serius lo? Serius. Ntar aja. Yuk. Apaan sih? Klakson, Jos. Dek. Aduh, makasih ya, Dek ya. Tadi aku dibantuin. Nih, pada air kalau mau. Oh, maaf Pak. Saya puasa Pak. Iya, Iya. maaf ya. Terima kasih lo gitu ya. Ya Pak. Makasih ya. Lo berdua puasa? Masa kita biarin lu puasa sendirian? Kan biasanya puasa pertama sama keluarga. Yuk. Tak ada aku dan kamu saat mimpi menyatu, walau kita tak sama, ada satu dalam kita. Menurut lu gimana audisinya tadi? Apapun hasilnya, gue makasih banget sama kalian berdua. Kita yang makasih sama Guli. Dan yang paling penting, lo udah berhasil lulus seharian. Bukan nih. Buka. Oke Google, telepon ibu. Menelpon ibu. Halo, Li. Halo Bu, Ini lagi apa? Ali baru buka puasa. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengertian puasa. Puasa berasal dari kata saum dalam bahasa Arab. Puasa secara bahasa artinya menahan diri atau mencegah. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Terdapat banyak dalil yang menerangkan puasa di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya seperti surat Al-Baqarah ayat 187, dan surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan rukun puasa. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib berpuasa merupakan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan atas kewajiban berpuasa. Syarat wajib berpuasa ini diantaranya yaitu Islam, balik, kemudian berakal sehat, kemudian
kemudian mampu atau puasa dalam melaksanakan ibadah puasa, suci dari haid dan nifas bagi kaum perempuan, mukim atau menetap. Selanjutnya yaitu syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa ini ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir yaitu bukan pada hari-hari dilarang berpuasa. Di samping syarat sah dan syarat wajib dalam berpuasa, ada juga rukun dalam berpuasa. Terdapat 2 rukun yang harus diperhatikan saat kita berpuasa. Yang pertama yaitu niat. Niat merupakan keinginan dalam hati seseorang untuk menjalankan ibadah puasa semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa dalam Islam. Ada 4 macam puasa di dalam Islam. Yang pertama yaitu puasa wajib, kemudian yang kedua puasa sunnah, dan yang ketiga yaitu puasa yang makruh, dan yang keempat adalah puasa yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama yaitu puasa wajib. Nah, puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam dan apabila ditinggalkan dapat dosa. Contohnya seperti puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, dan yang ketiga yaitu puasa kafarat atau puasa kifarat. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Beberapa puasa sunnah yang ada di dalam Islam diantaranya seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa pertengahan bulan di bulan Qamariyah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, puasa Asyura, puasa Muharram, dan puasa di 6 hari pada bulan Syawal. Selanjutnya yaitu puasa yang makruh. Puasa yang makruh merupakan puasa yang sebaiknya ditinggalkan. Contoh dari puasa makruh diantaranya seperti yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali hari sebelum dan setelahnya juga dilakukan puasa. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada paruh kedua sampai akhir bulan Sya'ban. Kemudian puasa yang haram dilakukan dalam Islam diantaranya yaitu yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian yang kedua yaitu puasa yang dilakukan pada hari-hari tasyrik. Yang ketiga yaitu puasa yang dilakukan pada hari yang syak. Yang keempat, puasa bagi orang yang haid dan nifas. Dan yang terakhir yaitu puasa dahar atau puasa yang dilakukan selamanya secara berturut-turut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, yang pertama yaitu amalan-amalan yang sunnah dilakukan pada saat kita berpuasa. Contohnya seperti yang pertama, makan sahur supaya kita dapat menahan diri, menahan lapar dan dahaga ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yaitu menyegerakan berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Nah, yang ketiga yaitu mengakhirkan makan sahur.
Nah, yang keempat yaitu saling berbagi makanan berbuka puasa. Yang kelima yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa. Contohnya seperti bergunjing, berdusta, atau berkata kasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu memperbanyak amal sholih seperti bersedekah, berzikir, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dilakukan pada saat berpuasa. Hal-hal ini sebaiknya dihindari pada saat kita berpuasa. Contohnya seperti yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan pada saat berpuasa. Kemudian yang kedua, bersiwak atau menggosok gigi. Dan yang ketiga yaitu mencicipi makanan meskipun tidak ditelan. Yang keempat yaitu memperbanyak tidur. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu disuntik atau berbekam. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita diantaranya seperti makan dan minum dengan sengaja atau memasukkan segala sesuatu ke rongga kerongkongan kita dengan sengaja. Nah, kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat yaitu bersetubuh pada siang hari di bulan puasa maupun pada saat kita berpuasa. Kemudian yang keenam yaitu beristimna atau mengeluarkan mani dengan sengaja. Kemudian selanjutnya yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian merubah niat. Dan yang terakhir yaitu hilangnya akal baik karena pingsan, gila, atau mabuk. Selanjutnya yaitu hikmah dari melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada banyak hikmah yang dapat kita peroleh dari melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa yang sunnah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sebagai perisai atau benteng yang dapat melindungi kita dari segala tipu daya setan. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan di hidup kita. Nah, yang keempat yaitu untuk mendidik dan membina kejujuran dan kedisiplinan dalam diri kita. Yang kelima yaitu membentuk rasa kasih sayang dan belas kasih antar sesama manusia dan umat Islam karena kesamaan akidah dan praktik keagamaan yang kita lakukan. Nah, yang keenam yaitu memelihara kesehatan tubuh. Yang ketujuh yaitu mengendalikan hawa nafsu kita sebagai manusia. Dan yang terakhir adalah sebagai upaya untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah selesai dalam membahas materi kita pada hari ini mengenai puasa. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan kepada kalian tugas yang harus kalian kerjakan baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang pertama yaitu tugas individu. Kalian ingat video dan gambar yang telah Ibu sampaikan dan tunjukkan kepada kalian. Silahkan kalian buat mind mapping dari topik yang Ibu minta
atas gambar dan video-video tersebut berkaitan dengan pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, kemudian macam-macam puasa, amalan-amalan yang berkaitan dengan puasa, dan hikmah berpuasa. Untuk tugas individu yang kedua, yaitu silakan kalian hafalkan doa yang berkaitan dengan puasa, baik itu doa niat berpuasa maupun doa berbuka puasa, dan satu dalil yang berkaitan dengan puasa. Kemudian yang ketiga, yaitu mulai minggu depan Ibu akan biasakan kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis bersama-sama. Ibu akan data siapa saja di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis bersama Ibu. Untuk tugas kelompok, silahkan teman-teman buat 5 kelompok secara bebas. Nah, selanjutnya silahkan kalian diskusikan jawaban kalian berkaitan dengan pertanyaan atau topik-topik yang akan Ibu sampaikan kepada kalian setelah ini. Nah, selanjutnya dari jawaban atau hasil diskusi kalian, silakan kalian buat infografis atau poster yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.